Bab 366. Ujian Ksatria Kuil, 3. Tepat pada saat itu, staf di tangan Yating terangkat tinggi dan ketika Long Hao Chen dan Hao meluncurkan serangan mereka, mantranya yang diucapkan selama ini akhirnya selesai. Sebanyak 18 baut emas cahaya bintang ditembakkan. Yang pertama adalah yang paling lambat, tapi yang kedua menyusul dalam sepersekian detik, dan hal yang sama berlaku untuk yang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke-18. Setiap petir emas dari cahaya bintang ditembakkan tanpa henti, dan suksesi mereka menyebabkan percepatan yang memuncak, membentuk tombak cahaya bintang yang gemilang, langsung ditembakkan ke arah Ksatria Kuil. Ini adalah mantra cahaya dari langkah ke-6, Starlight Spear. Ksatria Kuil bahkan tidak punya waktu untuk terkejut, dan dengan goyah mengepakkan sayap di punggungnya. Tombak di tangannya mengarah ke depan, berbenturan dengan Starlight Spear. Dengan ledakan keras, kilau keemasan memenuhi langit, dan Temple Knight dikirim terbang mundur, membuat suara pengap. Untungnya, unicorn miliknya segera mengepakkan sayap di punggungnya untuk membantunya mendarat. Namun, Temple Knight sudah pucat dari serangan beruntun yang dia alami. Dengan kilatan emas, Long Hao Chen sudah muncul sekali lagi di hadapannya, kali ini meluncurkan pukulan menusuk dengan Arya dari Dewi Cahaya. Dalam sekejap serangan itu, bayangan besar yang dihasilkan oleh Arya Dewi Cahaya lenyap, dan mutiara di ujungnya meledak dengan kilau yang mencolok. Sebuah pukulan pedang tajam meledak, menyerbu tombak dari Temple Knight. Benturan tubuh utama Arya Dewi Cahaya dan tombak itu mengguncang kuda bertanduknya dan dirinya sendiri. Dengan retakan yang menusuk telinga, tombak itu memancarkan cahaya keemasan dan pecah berkeping-keping, sementara Asura Trust mengikuti berikutnya, mengarah langsung ke dada Ksatria Kuil. Ksatria Kuil hanya merasakan niat buruk dari kunci pedang padanya, dan tidak berani terburu-buru. Sedikit mengubah postur tubuhnya, dia menghindari dihancurkan dengan cara yang sama seperti tombaknya sebelumnya. Bukan hanya Temple Knight yang menemukan adegan itu tak terbayangkan, tetapi bahkan Long Hao Chen sendiri merasa begitu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mengalahkan Temple Knight dari langkah ke-7 sendirian, dan dalam waktu yang singkat. Setelah ini, dia tidak melanjutkan rangkaian serangannya. Dengan kilatan keemasan, Arya of the Goddess of Light menghilang dengan beberapa kegembiraan ke tangan Long Hao Chen. Long Hao Chen menunjukkan ekspresi minta maaf. Temple Knight tertawa getir, kamu seharusnya menjadi ksatria retribusi kan? Sungguh kekuatan ledakan yang kuat. Aku benar-benar kalah. Anda memiliki kompor spiritual, dan itu pasti kompor spiritual elemen cahaya yang telah berevolusi. Dengan tambahan penekanan dari tunggangan Anda dan kekuatan ledakan Anda sendiri, Anda menang. Tidak heran, kau benar-benar pahlawan yang menghadapi iblis bulan dari langkah ke-8 di kota Gunung Selatan. Keduanya berdiri dari tanah, dan setelah memberikan hormat ksatria kepada Long Hao Chen, Temple Knight menyatakan, saya akan segera melaporkan kembali ke kepala ksatria suci. Kamu dapat melanjutkan pendaftaran sebagai Demon Hun Squad kelas komandan. Aku merasa terhormat bisa bertempur melawanmu ini. Setelah mengatakan ini, dia mengirim kembali unicornnya, dan mundur dengan langkah besar. Long Hao Chen tanpa sadar mengangkat tangan kanannya, melihatnya. Dia mengerti bahwa fakta bahwa dia berhasil menang dengan mudah sangat terkait dengan kehadiran Arya dari Dewi Cahaya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa senjata yang bagus dapat secara instan membalikkan keadaan dalam pertempuran. Ujung pedang Divine ini terlihat kusam, tetapi mutiara spiritual di ujungnya sebenarnya memiliki kemampuan untuk mematahkan senjata lawan. Dan pada saat dia menggunakan Asura Trust nanti, tampaknya cahaya pedang dan niat pedang yang dilepaskan bersamaan dengan itu adalah bagian dari kemampuan pedang suci ini juga. Ini di ranah kemampuan yang dibawa oleh peralatan tingkat legendaris. Sekarang, para penguji itu menatap Long Hao Chen dengan penuh hormat. Ksatria muda ini benar-benar mengalahkan pembangkit tenaga listrik langkah ke-7 dan mendominasi seluruh pertempuran. Kemenangannya dengan demikian tepat dan benar, baik itu karena tunggangannya yang kuat, kompor spiritualnya, atau kekuatannya sendiri. Orang ini benar-benar pantas menjadi kapten dari pasukan pemburu iblis yang kuat ini. Sekarang dengan kekuatan mereka secara keseluruhan, bahkan di antara pasukan pemburu iblis kelas komandan, mereka kemungkinan besar sudah termasuk yang terkuat. Ujian selesai, rangkaian acara berikut berjalan dengan lancar. Setengah jam kemudian, prosedurnya selesai, membiarkan mereka maju dari skuad pemburu iblis kelas 21 menjadi pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64. Memang, pasukan pemburu iblis kelas komandan jauh lebih banyak daripada yang kelas umum. Menurut anggota staf menara misi, pasukan pemburu iblis paling banyak berada di tingkat komandan dan raja, diikuti oleh mereka yang berada di tingkat kaisar, dan akhirnya, mereka yang berada di tingkat umum, prajurit dan bergelar. Mereka yang berada di tingkat komandan, tingkat raja dan tingkat kaisar juga membentuk kekuatan utama aliansi. Ubin pasukan pemburu setan mereka diubah untuk yang terbuat dari mithril.
Sejak saat itu, kelompok Long Hao Chen secara resmi menjadi bagian dari pasukan pemburu iblis yang membentuk inti kekuatan aliansi. Mengandalkan ubin mereka yang baru dipromosikan, Long Hao Chen memimpin sekutunya untuk meninggalkan menara misi pasukan pemburu iblis, karena tujuan pertama mereka adalah pergi mengunjungi lantai 3 pusat transaksi. Kekuatan ajaib dari Arya dari Dewi Cahaya memberinya kesadaran lebih jauh tentang perlunya peralatan yang kuat untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka dalam pertempuran. Mengenai dipromosikan sekali lagi di kelas, itu bukanlah masalah yang mendesak. Dengan demikian, mereka bersiap untuk menghabiskan poin kontribusi mereka yang tersisa untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka hingga tingkat terbesar. Sungguh ramai. Begitu mencapai lantai 3 pusat transaksi, Chen Yinger tidak bisa membantu tetapi menyatakan dengan heran. Faktanya, dibandingkan dengan dua lantai lain di bawahnya, lantai 3 ini sangat ramai. Meski luasnya hanya seluas lantai 1 dan 2, tapi tempat ini dipenuhi orang hingga penuh. Tampak beberapa orang berkumpul di depan setiap stan, dan di depan kantor ada puluhan orang. Lin Xin menyatakan, saya mendengar bahwa lantai 3 adalah tempat paling ramai di seluruh pusat transaksi pasukan pemburu iblis. Reputasi ini sepertinya memang pantas didapat. Sima Xian bertanya dengan bingung, mengapa? Lin Xin menjawab, pertama, ini karena pasukan pemburu iblis dari kelas komandan begitu banyak, dan kemudian karena pasukan pemburu iblis dari kelas yang lebih tinggi juga akan turun untuk membeli barang-barang di sini. Dan lebih jauh lagi, karena banyaknya jumlah pasukan pemburu iblis tingkat komandan, barang-barang yang dijual memiliki kualitas yang bagus dan stok sampai-sampai bahkan beberapa pasukan pemburu iblis tingkat raja akan datang ke sini untuk membeli barang. Bagaimana tidak ramai? Petik 2. Long Hao Shen mengangguk pada kata-kata Lin Xin, karena hal-hal seperti itu, kita akan melakukannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setiap orang akan mencari perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri, sebelum mencari Lin Xin untuk melakukan pembelian. Izinkan saya menekankan bahwa Anda harus mempertimbangkan dorongan kekuatan kami secara keseluruhan. Lin Xin, tolong periksa. Yuan Yuan, Yinger, Han Yu dan Anda memiliki prioritas dalam pembelian. Yuan Yuan mengambil prioritas pertama dan kemudian Han Yu. Han Yu, kamu harus menemukan pedang yang bagus. Petik 2. Kata-kata Long Hao Shen datang dari hati. Setelah pertimbangan menyeluruh, dia memutuskan untuk pengaturan ini. Wang Yuan tidak menggabungkan kompor spiritual di surga ilusi dan mendapatkan sedikit keuntungan dari perjalanan tersebut. Dan sejak awal, peralatan utamanya adalah perisai jiwa ilahi raksasa. Meskipun kristal spasial telah ditemukan untuknya, dengan pertimbangan untuk meningkatkan kekuatan kelompok mereka, prioritas diberikan untuk mencarikannya sepotong peralatan legendaris. Kemudian, yang penting bagi Han Yu adalah kurangnya senjata yang bagus. Adapun Long Hao Shen sendiri, dia jelas menempatkan dirinya terakhir dalam urutan prioritas. Meskipun kristal naga belum dikirim ke Ye Wei Yang, Arya dari Dewi Cahaya dapat dianggap telah ditukar dengan kristal naga. Selain fakta ini, dia masih memiliki Glorious Holy Armor dan Glorious Holy Shield, jadi untuk saat ini, tidak ada perubahan yang benar-benar diperlukan untuk ekipmennya. Paling-paling, dia akan mendapatkan pedang lain di Glorious Tier dan itu sudah cukup. Setelah semua orang berpencar, Long Hao Shen mengambil tangan Keir dan mencari di lantai 3 yang padat ini. Titik perhatian pertamanya adalah mencari beberapa perlengkapan pertahanan atau pelindung yang bagus untuk Keir. Lagi pula, sejak dia mencapai langkah ke-6, kalung gaib tidak lagi berguna baginya. Setelah melewati di depan dua stan vendor, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, tidak heran tempat ini begitu ramai, lagi pula ada cukup banyak barang bagus. Di antara banyak, yang paling hadir adalah kristal magis milik binatang ajaib dari peringkat kelima setidaknya. Dan dia bahkan melihat kristal magis dari peringkat ke-8 di salah satu bilik, yang secara alami dimiliki oleh pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-8. Selain kristal magis, bahan dan sumber langka tidak terhitung banyaknya, dan sebaliknya, peralatan hadir dalam jumlah paling sedikit. Bahkan jika beberapa peralatan hadir, itu hanya di tingkat mulia atau spiritual. Setelah mengunjungi 3 bilik, Long Hao Shen tidak melihat satupun peralatan tingkat legendaris.
Setelah tiba di gerai vendor keempat, masih tidak melihat jejak peralatan legendaris, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada pemiliknya, "Halo, apa kamu tahu di mana kita bisa menemukan peralatan legendaris di lantai ini?" Pemiliknya adalah seorang pria parubaya yang berusia di atas 30 tahun. Melihat Long Hao Shen dan Keier setelah mengangkat kepalanya, dan melihat usia mereka yang sangat muda, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi terkejut, menanyakan pertanyaan, "Adik laki-laki, kamu sudah mencapai kelas komandan begitu muda?" Long Hao Shen tersenyum sebagai jawaban, "Kita harus mencapai peringkat komandan secara kebetulan, tapi kita tidak terlalu muda, hanya saja kita terlihat lebih muda dan tidak lebih. Tidak ada yang bisa dilakukan, lagi pula, itu bukan kesalahan mereka sendiri karena mereka terlalu muda." Long Hao Shen tidak ingin menjadi target fokus orang lain, jadi hanya mengatakan sebanyak ini. Pemiliknya menjawab sambil tertawa, "Menarik. Jadi Anda baru saja bertanya tentang peralatan legendaris kan? Apalagi tidak ada di sini, saya khawatir Anda tidak akan menemukannya di seluruh lantai 3 ini." Di tingkat legendaris, peralatan mencapai tingkat kelangkaan kristal binatang ajaib dari langkah ke-9. Pasukan pemburu iblis kelas komandan seperti kami adalah yang paling banyak di sini. Kondisi untuk mencapai level pasukan pemburu iblis tingkat raja sangat lunak, tim mana yang tidak memiliki poin kontribusi dalam jumlah besar. Jika peralatan legendaris muncul, itu akan dibeli secara instan. Selain itu, setelah mendapatkan beberapa peralatan dari tier legendaris di luar, tim mana yang tidak akan memprioritaskan kepuasan kebutuhan mereka sendiri. Kecuali jika itu sama sekali tidak berguna bagi mereka, tidak ada yang akan memilih untuk menjual. Saya sarankan Anda untuk melihat langsung counter yang ada di pusat transaksi. Mungkin peluang untuk menemukan peralatan legendaris akan lebih baik di sana, tetapi harga mereka juga akan lebih tinggi daripada dari pasukan pemburu setan seperti kita. Petik 2. Terima kasih atas arahan Anda, Mister. Sebagai pemburu iblis, masing-masing pihak secara alami akan memiliki niat baik terhadap yang lain. Long Hao Shen mengucapkan terima kasih penuh hormat dan bersiap untuk mencari counter pusat transaksi, ketika pria parubaya ini tiba-tiba memanggilnya. Bab 367. Dua peralatan legendaris. Adik kecil, aku punya peralatan yang cukup bagus di sini, apa kamu ingin melihatnya? Mengatakan kata-kata ini, pria parubaya itu melemparkan pelindung pergelangan tangan kecil ke Long Hao Chen. Sekarang Long Hao Chen mencapai langkah ke-6, dia bisa menilai pangkat peralatan dengan indranya. Namun, ini hanyalah sebagian dari peralatan spiritual. Menangkapnya, dia mengerahkan ekspresi serius. "Tuan, apa gunanya ini?" Long Hao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria parubaya itu menjawab, "Ini membawa kemampuan sekunder yang disebut absorpsi. Jangan meremehkannya hanya karena itu di tingkat spiritual. Ini memiliki banyak kegunaan hebat dalam situasi tertentu. Absorpsi kemampuan tambahannya berlangsung selama 10 menit, hanya menghabiskan sedikit energi spiritual Anda sendiri. Kemudian, jika Anda membawa pelindung pergelangan tangan ini, Anda akan dapat terbang di area manapun yang bebas dari halangan selama durasi penyerapan. Kecuali jika lengan Anda dipotong atau Anda menonaktifkannya secara sukarela, efek ini tidak akan berhenti. Dan setiap kali Anda menghapusnya, mengaktifkannya di lain waktu perlu menginvestasikan sedikit lebih banyak energi spiritual." Long Hao Chen dipenuhi dengan keraguan, bukankah kita semua memiliki kemampuan terbang sebagai orang yang mencapai langkah ke-6 dari panggilan mereka? Kemampuan penyerapan ini adalah, tidak menunggu penjelasan darinya, Kaier mengambil Wurisgard dari tangan Long Hao Chen dan berbicara dengan anggukan, "Jika kita menginginkan peralatan ini, berapa biayanya?" Pria parubaya itu tersenyum, "Kamu benar-benar berpengetahuan luas. Tidak banyak, hanya 10.000 poin kontribusi. Oke, tolong tunggu sebentar." Kaier mengembalikan pelindung pergelangan tangan ke penjual, dan dengan cepat memanggil Lin Xin. Tidak menawar lebih lanjut, dia langsung menggunakan 10.000 poin kontribusi untuk membeli pelindung tangan ini, dan meletakkannya di tangan kirinya. Setelah meninggalkan stan, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Kaier, apakah peralatan di tingkat spiritual ini benar-benar bernilai 10.000 poin kontribusi?" Kaier mengungkapkan senyuman dan menjawab, "Mungkin tidak sepadan, tapi ini adalah jenis barang bagus yang bahkan orang kaya mungkin tidak menemukannya. Ini adalah tipe yang sangat tidak umum, dan semua jenis peralatan yang tidak umum membawa beberapa kemampuan khusus. Pelindung pergelangan tangan ini tidak memiliki kemampuan menyerap, tetapi kemampuan yang dikenal sebagai penyerapan mutlak, berdasarkan kata-kata penjual.
Jangan mengira kita bisa terbang di lingkungan manapun hanya karena kita punya kemampuan terbang. Kemampuan penyerapan ini dapat menyelamatkan hidup seseorang berkali-kali. Izinkan saya memberi Anda contoh sederhana, jika kita berada di lingkungan yang melarang penerbangan atau bawah air, apa gunanya sayap spiritual kita? Juga, saat menghadapi binatang ajaib, dengan cara absorpsi, kita bisa menjaga musuh dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan sambil menyerangnya tanpa henti. Secara keseluruhan, kesempatan untuk mendapatkan item semacam ini bukanlah kesempatan untuk dilewatkan. Anda akan melihat kemanjurannya yang pasti di masa depan. Ketika mereka berdua selesai berbicara, mereka sudah tiba di konter penjualan resmi lantai 3, langsung membawa Lin Xin bersama mereka. Di depan konter penjualan cukup banyak orang, dan petugas resepsionis juga tidak sedikit. Kelompok 3 Long Hao Chen masuk dari tepi, dan menemukan anggota staf menerimanya dengan susah payah. Halo, permisi. Apakah Anda memiliki beberapa peralatan legendaris untuk dijual di sini? Apapun jenisnya, kami akan membelinya. Long Hao Chen memberitahu anggota staf. Anggota staf tampak terkejut, seolah-olah terkejut dengan kehadirannya yang kaya dan sombong, harap tunggu di sini. Saya harus memeriksanya. Dengan cepat, anggota staf itu kembali. Saat ini ada 2 peralatan yang belum terjual yang tersedia untuk diperiksa, dan 2 lagi sedang diperiksa. Apakah Anda ingin memeriksa salah satu dari keduanya? Inspeksi yang dia bicarakan adalah hak para pemburu iblis untuk melihat peralatan. Setelah evaluasi mereka akan memutuskan apakah akan membelinya atau tidak. 2 yang sedang diperiksa harus berada di tangan pemburu iblis lainnya di depan konter penjualan. Long Hao Chen mengangguk, kami ingin memeriksa keduanya. Anggota staf menjawab, tolong bayar 20.000 poin kontribusi sebagai biaya ujian terlebih dahulu. Jika pada akhirnya Anda memutuskan untuk mengambil peralatan tersebut, maka biaya pemeriksaan akan digunakan sebagai bagian dari pembayaran untuk membeli peralatan tersebut. Jika Anda menolak membelinya, biaya pemeriksaan tidak dapat dipulihkan. Lin Xin dengan tidak puas berteriak, bukankah ini penipuan darimu? Kami harus mengeluarkan 10.000 poin kontribusi hanya untuk melihat-lihat, mengapa Anda tidak langsung merampok kami? Apakah Anda tahu betapa sulitnya bagi kami untuk mendapatkan poin kontribusi dari membunuh iblis? Anggota staf menjawab dengan wajah tidak berubah. Maaf, ini adalah peraturan di pusat transaksi. Karena ada banyak masalah yang menyentuh peralatan legendaris, memeriksanya dengan santai akan sangat sulit bagi staf seperti kami. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat bernegosiasi dengan eksekutif dari pusat transaksi. Lin Xin sepertinya ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dihentikan oleh Long Hao Chen, biarlah, Lin Xin. Beri dia poin kontribusi. Lin Xin secara luas dikenal sebagai orang yang akan mengejar keuntungan terjauh, tetapi dia tidak bisa melawan Long Hao Chen. Masih merasa tidak berdamai dan tidak mau, dia mentransfer 20.000 poin kontribusi kepada anggota staf, namun, matanya berputar-putar, membuat pikirannya bertanya-tanya. Tolong tunggu sebentar. Setelah menerima 20.000 poin kontribusi ini, sikap anggota staf segera menjadi lebih hormat. Fakta bahwa mereka setuju untuk mengambil 20.000 poin kontribusi ini adalah bukti bahwa mereka benar-benar memiliki daya beli untuk membeli peralatan tersebut. Sebelumnya, dia merasa sangat terhina karena usia mereka yang masih muda. Tetapi sekarang dengan cepat menyembunyikan perasaan itu. Pemburu iblis kelas komandan di sekitarnya tidak sedikit, dan gerakan mereka segera menarik perhatian beberapa orang. Faktanya, tidak semua pasukan pemburu iblis kelas komandan akan memiliki keberanian untuk menghabiskan 20.000 poin kontribusi hanya untuk melihat peralatan tingkat legendaris. Jika tidak, kedua bagian ini tidak akan tetap dijual. Setelah menunggu tidak kurang dari 1/4 jam, anggota staf itu kembali ke konter sebelum 2 anggota staf senior mendekat. Keduanya dibalut gaun putih, dan tampaknya berusia lebih dari 50 tahun, penuh dengan sikap bermartabat. Di tangan mereka masing-masing ada sebuah kasus. Anggota staf menginstruksikan mereka bertiga, jika kalian bertiga berasal dari pasukan pemburu iblis yang sama, Anda dapat memeriksanya bersama-sama. Terima kasih. Kelompok 3 Long Hao Chen tidak berdiri di formalitas, dan memasuki konter penjualan dari pintu samping, yang mengarah ke sebuah ruangan di belakang. 2 anggota staf senior mengikuti mereka. Interior ruangan itu tidak besar. Itu tampak seperti tempat di mana anggota staf biasanya beristirahat. Kedua anggota staf ini meletakkan koper di atas meja, sebelum membuat gerakan tangan mengundang, sementara tubuh mereka memancarkan kilatan cahaya. Sebuah penghalang perak dan emas terbentang, melindungi bagian dalam dari setiap kehadiran luar. Ini secara alami untuk mencegah energi spiritual dari peralatan legendaris bocor. Salah satu pria lanjut usia memberitahu mereka, Anda dapat memulai pemeriksaan Anda. Total waktu untuk kedua item ini tidak boleh lebih dari setengah jam. Long Hao Chen memberi Lin Xin pandangan yang berarti, dan mereka berdua menuju ke depan 2 kasing, membukanya perlahan. Kasingnya sangat berat, tampaknya seluruhnya terbuat dari emas.
Ketika melihat dua kasus ini sebelumnya, Long Hao Chen mengerti bahwa kedua peralatan legendaris ini mungkin adalah senjata. Ketika casing Long Hao Chen dibuka, uap air yang kaya dilepaskan, saat staf biru air muncul di depan mata mereka. Tongkat ini tidak panjang, hanya sekitar 1,2 meter, dan seluruhnya ditutupi dengan warna biru kristal. Bahannya tidak dapat dilihat, dan stafnya mengeluarkan getaran lembut dan halus. Dari ujung bawah hingga puncaknya yang tajam, itu tertutup oleh kepingan salju biru besar, memancarkan aura dingin. Stafnya dibentuk dengan desain yang ringkas dan lancar, memberikan perasaan yang luhur dan murni. Long Hao Chen dengan hati-hati memulihkan staf, segera merasakan nafas yang sangat dingin menyebar dari tongkat ke tubuhnya. Lebih luar biasa lagi, warna biru yang dilepaskan oleh tongkat menghilang saat disentuh, berubah menjadi uap, dan memperlihatkan tubuh putih bersihnya. Jadi warna biru dari sebelumnya sebenarnya esensi air mendekati keadaan padat, itu tidak mengherankan dari sepotong peralatan tingkat legendaris. Staf ini disebut Predevil Ice and Snow. Ini hanya memiliki dua kemampuan. Satu disebut konsentrasi es, dan yang lainnya Ichi Pride. Konsentrasi es dapat digunakan oleh penyihir air untuk memperkuat esnya, dan Ichi Pride adalah kemampuan yang membawa kemampuan meledak, memungkinkan kemampuan air apapun untuk meledak melalui efeknya. Itu akan memperkuat kekuatan semua kemampuan secara keseluruhan. Sederhananya, jika Ice Cone menembus musuh sebelum diledakkan oleh Ichi Pride, hasilnya akan seperti yang bisa Anda bayangkan. Kekuatan kemampuan ini akan bergantung pada kekuatan pengguna, dan staf ini membutuhkan penyihir elemen air untuk digunakan. Energi spiritual internalnya harus di atas 8.000 unit, dan harga jualnya adalah 250.000 poin kontribusi. Penatua yang berdiri di samping memberikan sedikit perkenalan tentang tongkat legendaris ini. Setelah ini, tetua kedua melanjutkan, sayap naga api ini berisi sum-sum tulang naga api kuno sebagai intinya, yang dilengkapi dengan sumber daya yang luas, sebelum menambahkan jiwa naga api sebagai mesinnya, untuk melahirkan harta karun legendaris. Cocok untuk prajurit api dan penyihir, ini memberikan 100% dorongan untuk kecepatan pengumpulan esensi api dan 100% meningkatkan kecepatan terbang dengan sayap spiritual pengguna. Kemampuan tambahan yang dibawanya disebut Fire Dragon Guard, dan dapat digunakan 3 kali sehari. Persyaratan untuk digunakan adalah energi spiritual internal sebanyak 8.000 unit dan harga jualnya adalah 320.000 poin kontribusi. Kedua peralatan legendaris ini termasuk salah satu air dan satu elemen api. Keberuntungan Lin Xin tidak diragukan lagi sangat bagus. Sayap naga api memberikan 2 dorongan dan kemampuan, dan dengan demikian dapat dianggap sebagai bagian yang cukup kuat dari peralatan tingkat legendaris. 2 sayap mini sedang dipegang di tangan Lin Xin, yang bertanya pada lelaki tua di dekatnya dengan beberapa keraguan, "Senior, bagaimana item ini digunakan?" Tetua itu menjawab, "Saat ditekan ke belakang, energi spiritual internal pengguna akan terhubung ke item tersebut, mendapatkan dorongannya. Namun, meskipun Anda adalah penyihir api, apakah energi spiritual internal Anda benar-benar mencapai 8.000 unit?" Lin Xin menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Energi spiritual internal saya sekarang berjumlah 5.000 unit. Sepertinya saya tidak akan bisa menggunakan barang bagus ini untuk sementara waktu." "Bos, apa yang harus dilakukan?" Pertanyaan terakhirnya ditujukan pada Long Hao Chen. Long Hao Chen tersenyum tenang, "Saya ingin 2 item ini." "Apa?" Kedua tetua itu terkejut, bertukar pandangan satu sama lain dan mengeluarkan ekspresi tidak percaya. Long Hao Chen melanjutkan, "Jika 2 peralatan legendaris lainnya belum dibeli oleh pemburu iblis yang memeriksanya, kami bersedia memeriksanya juga." Lin Xin, berikan poin kontribusi untuk 2 peralatan legendaris ini kepada 2 senior ini. Lin Xin menatap kaget pada Long Hao Chen, "Bos, tidak perlu terburu-buru untuk menggunakan 570.000 poin kontribusi. Ini lebih dari setengah tabungan kami. Dan lebih jauh lagi, kami tidak membutuhkan staf es untuk tim kami." Long Hao Chen menunjukkan sedikit senyuman, "Lakukan saja apa yang saya katakan dan Anda akan melihat." Di dalam tim, reputasinya telah dibangun melalui prestasi, dan Lin Xin percaya sepenuhnya padanya. Menahan dorongan untuk menunjukkan perasaan yang terpengaruh dengan susah payah, dia membayar harga untuk 2 peralatan itu kepada 2 tetua. Kedua tetua ini tercengang. Salah satu alasannya adalah karena usia mereka dan yang lainnya karena kekayaan mereka yang melimpah. Bahkan bagi komandan veteran Demon Hun Squads, mengambil lebih dari 500.000 poin kontribusi bukanlah hal yang mudah. Faktanya, membunuh iblis dari langkah ke-6 seringkali akan memberikan paling banyak 1 atau 2.000 poin kontribusi. Bagaimana 500.000 poin kontribusi dikumpulkan dengan mudah dan kemudian digunakan seperti itu? Long Hao Chen menginstruksikan Lin Xin, "Cobalah apakah kamu dapat menggunakan sayap naga api itu." Lin Xin bertanya dengan ragu, "Bukankah ada persyaratan untuk memiliki lebih dari 8.000 unit energi spiritual untuk melakukan itu?" Long Hao Chen menjawab, "Apakah kamu sudah lupa tentang Heart of Fire?
Api Anda sudah berbeda dari penyihir biasa. Ini harus agak menurunkan persyaratan untuk beberapa peralatan. Coba saja. Jika tidak berhasil, kami akan mencoba lagi setelah meningkatkan kekuatan Anda. Kamu benar, saya tidak memikirkan itu. Mata Lin Xin menyala, dan saat dia mengatakan itu, kilau merah keemasan samar dilepaskan saat sayap mini dengan mudah diserap ke punggungnya, menyatu dengan energi spiritualnya. Pop! Api biru menyala dari tubuh Lin Xin, dan seketika, suhu di ruangan itu melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Kedua tetua ini tercengang, saling bertukar pandangan satu sama lain, mereka tidak bisa membantu tetapi berseru kagum, secara alami merasakan suhu dari api ini. Teriakan naga ringan keluar dari sayap naga api, sementara api biru mengalir ke dalam dengan panik. Segera, sayap naga api merah keemasan asli secara bertahap mendapatkan kilau biru tua. Selama transformasi ini, tampaknya mendapatkan beberapa fitur yang meleleh. Lin Xin dengan ringan menggenggam sayap naga api di tangannya, mentransfer energi spiritualnya dengan kekuatan penuh selama beberapa menit sampai sayap naga api itu tiba-tiba menjadi sangat cemerlang. Api biru tua di puncaknya tiba-tiba menghilang setelah itu, dan tampaknya terpengaruh oleh peralatan baru. Lin Xin menyebarkan sayap spiritual api biru di punggungnya, membiarkan sayap naga api larut ke dalamnya. Tiba-tiba, ukuran sayap spiritual Lin Xin setidaknya 2 kali lipat, dan mereka tiba-tiba terlihat jauh lebih kokoh. Secara tidak jelas, lapisan sisik naga menutupi sayap spiritualnya dengan rapat, dan sayap ganda biru tua sekali lagi mendapatkan fitur trendy lainnya. Kekuatan yang keluar darinya berubah seketika, samar-samar mendapatkan kekuatan naga, dan Flames of Heart of Flames meningkat lagi secara substansial. Baik sekali. Lin Xin dengan gembira bersenandung, itu seperti yang diharapkan dari barang bagus seharga 320.000 poin kontribusi. Bahkan ketika saya tidak berkultivasi, energi spiritual saya tampaknya meningkat lebih cepat daripada masa kultivasi saya sebelumnya. Itu sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Melihat dia kehilangan dirinya senang dalam kegembiraan ini, Long Hao Chen berkata sambil tersenyum, "Oke, cabut sayap spiritualmu sekarang. Kita harus pergi sekarang, mungkin akan ada beberapa hal baik untuk yang lain." Mengatakan itu, dia mengembalikan Pride of Ice and Snow ke kotaknya, dan mengumpulkannya kembali ke Tower of Eternity, sebelum menekankan keinginan mereka untuk membeli peralatan tier legendaris kepada kedua tetua. Akhirnya, mereka kembali ke lantai 3 pusat transaksi. Bab 368. Penjaga suci ke-12, I. Keluar dari belakang meja, kelompok Long Hao Chen tampak sangat tenang, sampai-sampai tidak dapat dikatakan apakah mereka memperoleh sesuatu yang baik atau tidak. Meskipun pemburu iblis di luar sangat penasaran, tidak ada yang mendekat untuk bertanya. Inilah aturannya, tidak ada yang bisa bertanya secara terbuka tentang rahasia orang lain. Selanjutnya, pasukan pemburu iblis kelas komandan ini sebenarnya bahkan lebih penasaran tentang usia kelompok 3 Long Hao Chen. Bagaimanapun, mereka terlihat terlalu muda. Secara umum, adalah hal yang biasa untuk melihat pemburu iblis naik ke kelas komandan pada usia 30 tahun. Namun, kelompok ini sama sekali tidak terlihat mendekati 30 tahun dan seharusnya jauh dari mencapai usia itu. "Bos, kenapa kita membeli 2 peralatan legendaris itu?" Lin Xin bertanya, berbisik ke telinga Long Hao Chen dengan suara rendah. Ekspresi bersemangat di wajahnya telah menghilang, digantikan oleh ekspresi khawatir. 2 buah peralatan tingkat legendaris telah menghabiskan 570.000 poin kontribusi, dan Lin Xin telah menghabiskan 320.000 poin kontribusi untuk dirinya sendiri. Terlepas dari itu, Long Hao Chen telah mengatakan sebelumnya bahwa Wang Yuan dan Han Yu harus diprioritaskan. Long Hao Chen menjawab, "Apakah kamu belum menyadarinya? Peralatan legendaris tidak bisa dibeli dengan mudah. Kita tidak bisa begitu saja memunculkan perlengkapan atribut kita sesuka hati. Saya telah mencari di beberapa toko. Peralatan legendaris sangat diminati. Sebenarnya mungkin saja kecuali di pusat transaksi, tidak ada orang lain yang menjualnya. Dengan cara ini, kami perlu mengubah rencana, dan yang terbaik adalah membeli apa yang kami bisa terlebih dahulu, dan kemudian memberikannya kepada siapapun yang membutuhkannya. Poin kontribusi hanyalah angka, tapi perlengkapan lebih bisa diandalkan." Lin Xin tampak bingung tentang itu, "Tapi, bagaimana dengan Pride of Ice and Snow itu? Kami tidak memiliki siapapun yang dapat menggunakannya." Di samping, Kair tiba-tiba menegur dengan suara rendah, "Kamu cerdas di waktu normal, tapi kenapa kamu bertingkah begitu bodoh sekarang?" Hanya karena mereka tidak mau menghabiskan 10.000 poin kontribusi sebagai biaya inspeksi, para pemburu iblis yang ingin membeli tidak tahu peralatan tingkat legendaris apa yang tersedia di counter. "Apa yang kita beli tidak ada gunanya bagi kita, tapi jangan bilang tidak ada Demon Hunter lain yang bisa menggunakannya. Anda hanya perlu menyiapkan stand vendor untuk menukar staf ini dengan sesuatu yang kami butuhkan dan hanya itu."
Jika perlu, Anda hanya perlu menambahkan beberapa poin kontribusi sebagai kompensasi, dan dengan cara ini, kita setidaknya akan mendapat kesempatan untuk memperoleh beberapa peralatan legendaris. Tepat sekali, Lin Xin tiba-tiba menyadari dalam sekejap, menamparkan dahinya sendiri. Dengan tawa dan giliran, dia pergi berlari, dengan tidak sabar menyiapkan stan penjual. Sama seperti Long Hao Chen yang memprediksinya, yang lain tidak menemukan peralatan legendaris yang cocok dengan mereka di lantai 3 pusat transaksi, dan bahkan operasi Lin Xin tidak lancar. Mereka secara alami ingin menukar Pride of Snow and Ice untuk peralatan atribut spasial atau elemen cahaya. Tetapi peralatan untuk atribut spasial sangat langka, sedangkan peralatan atribut cahaya adalah yang paling dibutuhkan oleh orang-orang. Orang-orang yang memperhatikan Pride of Ice and Snow tidak sedikit, tetapi tidak ada yang bisa membuat kesepakatan yang memuaskan. Namun, secara keseluruhan mereka mendapatkan beberapa hal baik dari perjalanan ini. Setidaknya, kekuatan Lin Xin ditingkatkan satu langkah lebih jauh. Sekarang dengan kompor spiritual Phoenix api biru yang diperolehnya dan staf kristal api membawa kutukan api, kegunaan Lin Xin untuk tim hanya terus bertambah. Setelah mendapatkan Wings of Fire Dragon, kekuatannya meningkat, yang merupakan dorongan yang bagus untuk tim. Karena masih belum mendapatkan apa-apa sampai malam, semua orang kembali ke villa. Setelah makan malam, Lin Xin dan Sima Xian menyelinap pergi. Lin Xin secara alami berencana mengirim Ye Wei yang kristal naga, dan Sima Xian menyatakan keinginannya yang mulia untuk memastikan keselamatannya, sementara tujuan sebenarnya adalah secara alami. Di kamar tidur, Kair dan Long Hao Chen duduk di depan satu sama lain. Melihat tatapan merenung Long Hao Chen, Kair bertanya, apakah Anda masih khawatir tentang peralatan? Long Hao Chen mengendurkan alisnya, menjawab dengan senyuman, ya, saya tidak berpikir bahwa kami sebenarnya tidak dapat menukar poin kontribusi dengan peralatan yang bagus. Kair menggelengkan kepalanya, sebenarnya, kamu tidak perlu berpikir seperti itu. Oh, Long Hao Chen mengungkapkan tatapan ingin tahu. Kair menjawab, tidakkah menurutmu kamu terlalu terburu-buru untuk mendapatkan keuntungan instan? Sejak Demon Hun Squad kami didirikan, kami telah mengalami beberapa situasi berbahaya dan menyakitkan, tetapi pertumbuhan kami benar-benar mencapai titik membuat siapapun terdiam. Dalam 1 tahun yang singkat, kami naik dari tingkat prajurit ke tingkat komandan. Sebenarnya, kebutuhan kita saat ini bukanlah untuk terus meningkatkan kekuatan kita dengan kecepatan setinggi itu. Mungkin kultivasi kita masih stabil, tapi semua orang menjadi terlalu angkuh. Mendengar kata-katanya, pandangan merenung Long Hao Chen segera mereda, dan dia menjawab dengan anggukan, kamu benar, silakan lanjutkan. Kair menjawab, dalam kondisi kita saat ini, setiap orang memiliki setidaknya satu peralatan tingkat mulia, dan beberapa poin kontribusi tersisa. Tentu saja, skenario terbaik adalah menemukan peralatan legendaris untuk kita masing-masing, tetapi dengan kekuatan kita saat ini, kita mungkin tidak dapat segera menggunakan peralatan yang kuat tersebut. Tentu saja, menukar poin kontribusi untuk melawan kekuatan adalah yang terbaik, tapi itu bukan satu-satunya cara. Dalam kondisi kami saat ini, kami masih memiliki banyak cara untuk menjadi lebih kuat. Saya percaya bahwa saat ini kebutuhan kita yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan kita agar berada dalam situasi yang lebih stabil. Adapun pertukaran untuk mendapatkan peralatan legendaris, tidak apa-apa menunggu sampai kita mencapai langkah ke-7 untuk mencarinya. Aku bertanya pada kakek King, dan dia memberitahuku bahwa di Demon Hun Squad kelas komandan, sebuah tim yang memiliki sepotong peralatan tingkat legendaris sudah cukup bagus. Tapi bagaimana dengan kita? Selain item baru Lin Xin, Anda memiliki Arya Dewi Cahaya, saya memiliki Belati Samsara, Sima akan mendapatkan sepotong peralatan tingkat legendaris dari meningkatkan bola cahaya energetik, dan perisai jiwa ilahi raksasa Yuan maju ke level ini tanpa keraguan dari mendapatkan kristal spasial lain. Itu sudah 5 buah peralatan tingkat legendaris. Dan kita semua memiliki kompor spiritual. Saya berani mengatakan bahwa dengan tim kami yang terdiri dari 6 orang dengan kompor spiritual yang menyatu, jika ada persaingan antara semua pasukan pemburu iblis kelas komandan, kami mungkin akan menjadi pemenang terakhir. Hari ini, Anda benar-benar mengalahkan Temple Knight dari langkah ke-7 sendirian. Di seluruh pertempuran, Han Yu bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dengan mengatakan sebanyak ini, saya ingin memberitahu Anda bahwa kekuatan kita saat ini sudah cukup hebat. Untuk alasan ini, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang meningkatkan kekuatan semua orang. Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban, lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kair menjawab, kami harus melanjutkan sesuai dengan rencana awal Anda. Kita bisa terus mencari peralatan legendaris, membiarkan Lin Xin mengatur kios penjualnya selama setengah jam sehari sudah cukup. Peralatan dari tier legendaris seperti Pride of Ice and Snow pasti akan menarik perhatian publik. Selama dia terus datang pada jam-jam tertentu setiap hari, seseorang yang menginginkan pertukaran cepat atau lambat akan muncul.
Kita juga dapat mulai menggunakan beberapa kristal naga yang tersisa di sisi kita, untuk mulai meningkatkan energi spiritual eksternal setiap orang sementara semua orang mengembangkan energi spiritual. Kami sebenarnya harus menunggu sebentar sebelum memasuki Tower of Eternity. Selama kita fokus pada pengembangan energi spiritual internal, kita dapat menyingkirkan sikap sembrono kita dan menjadi lebih mantap selangkah demi selangkah. Kami hanya membutuhkan waktu singkat untuk memulihkan diri seperti ini. Sementara itu, kami dapat mengambil beberapa poin kontribusi untuk mendapatkan kemampuan yang kami semua butuhkan. Setelah mencapai langkah ke-6, kita akan membutuhkan beberapa teknik rahasia yang kuat untuk memperkuat diri kita sendiri. Ini adalah cara lain untuk meningkatkan kekuatan bertarung kita. Dan sebenarnya, saya percaya bahwa berfokus pada kemampuan lebih baik daripada berfokus pada peralatan, karena kemampuan dapat digunakan selamanya. Melihat Kair, Long Hao Chen menunjukkan senyuman, kamu benar. Kau seharusnya memberitahuku semua ini sebelumnya. Kair menggelengkan kepalanya dengan ringan, keputusan dan rencanamu sama sekali tidak salah. Dan terlebih lagi, Anda adalah kapten dari Demon Hun Squad kelas 64 komandan kami. Mari kita jaga percakapan pribadi kita antara kita sendiri. Anda tidak perlu memberitahu mereka tentang bantuan saya untuk mencapai kesimpulan ini. Kapten yang hebat sebaiknya memiliki satu suara, bahkan untuk kita. Mencapai titik ini, wajahnya yang menawan sedikit memerah tetapi dia tidak terus berbicara lebih jauh. Long Hao Chen meraih tangan Kair, dan menyatakan dengan nada tenang, kamu benar-benar istriku yang baik. Bisakah aku memelukmu? Saya tidak mau. Kair menjawab dengan waspada, meluncurkan dirinya ke tanah. Sejak momen intim antara mereka berdua setelah fusi kompor spiritual di surga ilusi, dia tampak jauh lebih malu-malu daripada di masa lalu, sebenarnya tidak mau membiarkan Long Hao Chen mendekatinya dengan ringan. Long Hao Chen menggaruk kepalanya dengan ketidakberdayaan, jangan lari. Jangan bilang kamu pikir aku akan memaksamu? Kair terkikik, mengganggu. Siapa istri baikmu? Bagaimana Anda bisa menjadi sangat mesum pada usia 15 tahun? Long Hao Chen tersenyum menjawab, aku hanya tidak tahu siapa yang bersikeras untuk tidur di ranjang yang sama denganku. Menurutku orang ini lebih muda dariku. Kamu, di pagi hari, Long Hao Chen, Kair dan rekan-rekan mereka duduk melingkar seperti biasanya, berbagi sarapan. Sima Xian memegang semangkuk besar nasi di tangannya, memakan bagiannya sambil mengi. Chen Yinger tidak bisa membantu tetapi mengkhawatirkan meja, pria botak, perhatikan gambarmu, ya? Lin Xin mengungkapkan senyum mengejek, abaikan dia benar-benar tertekan sekarang. Long Hao Chen berbicara selanjutnya, oh benar, apa yang Nona Wei Yang katakan ketika kamu pergi menawarinya kristal naga? Dan ada apa dengan Sima? Lin Xin menjawab, Nona Ye tidak menerima kristal naga kami. Dia berkata bahwa Anda benar. Pedang ilahi bukanlah sesuatu yang dapat dianggap lebih dari uang. Karena Anda bisa membuat cahayanya muncul kembali ke dunia, Nona Ye sudah puas. Dia mengatakan bahwa jika kami benar-benar ingin memberikan kompensasi kepadanya, kami dapat mendukungnya jika dia membutuhkan bantuan di masa depan. Long Hao Chen mengerutkan alisnya. Dia sebenarnya lebih suka membayar harga kristal naga daripada memiliki komitmen ke sisi lain. Setelah beberapa saat merenung, dia memberi jawaban, kalau begitu kembalilah padanya hari ini, dan katakan padanya bahwa membantunya tidak apa-apa, tetapi ini hanya terbatas pada saya saja, dan tidak dapat melibatkan seluruh tim kita. Baik, Lin Xin memberikan persetujuannya. Long Hao Chen mempelajari Sima Xian yang sedang makan dengan konsentrasi tinggi, dan menatap Lin Xin dengan tatapan ingin tahu. Lin Xin tertawa terbahak-bahak, dia telah dipukul dengan keras. Ketika melihat kecantikan murni itu, dia langsung mengatakan kepadanya, saya tidak suka botak, dan saya lebih tidak suka pendeta botak, lalu dia pergi, tanpa meliriknya sedikit pun. Dan sekarang, dia mencoba mengurangi kesedihannya dengan makanan. Chen Yinger tertawa di samping, Sima, kamu tidak bisa menyerah begitu saja, tahu. Mengejar seorang gadis tidak semudah itu kamu lihat. Namun, saya hanya merasa bahwa Anda seharusnya tidak berharap terlalu banyak ketika mengejar kecantikan murni itu. Itu keindahan dan binatang buas, kontrasnya terlalu bagus, hahaha. Bab 369. Pengawal suci ke-12, 2. Sima Xian akhirnya mengangkat kepalanya, meski butiran beras masih menempel di wajahnya, siapa bilang aku menyerah? Adikmu semakin berani semakin besar rintangannya. Dia bilang dia tidak suka botak? Hasdrax bro, aku akan pergi bersamamu hari ini juga, dan dengan wig untukku kali ini. Dan dia tidak menyukai pendeta, maka pria ini akan pergi dengan baju besinya. Pada awalnya, pria ini mencoba tampil sangat sopan dan halus kemarin, dengan sengaja datang dengan gaun pendeta untuk menemani Lin Xin ke rumah lelang besar aliansi. Mendengar dia mengatakan itu, semua orang tidak bisa menahan tawa, dan Han Yu berkata, lakukan yang terbaik Sima. Kami akan mendukung Anda dengan sepenuh hati. Coba lupakan keindahan murni itu sedini mungkin. Sima Xian tidak jelek dalam penampilan.
Sebaliknya, dia memberikan tampilan yang gagah dan tangguh, tegas dan ulet. Bentuknya yang mengesankan dengan mudah memberi rasa aman. Lin Xin tertawa, menurutku kamu tidak seharusnya memakai wig. Anda sebaiknya menunjukkan diri Anda yang sebenarnya. Jika tidak, jika Anda benar-benar berhasil dan dia menemukan Anda tidak seperti yang terlihat, bukankah itu akan kembali menggigit Anda? Wang Yuan mengangguk, bro khas obat-obatan mengatakannya dengan benar. Karena Anda yang mengejar pihak lain, Anda harus menunjukkan ketulusan Anda. Tanpa ketulusan, apa yang ingin dibicarakan? Si Masian menepuk kepalanya yang botak, menatap mereka dengan sedih dan marah. Jadi, mengejar seorang gadis itu sulit? Tapi kenapa bisa begitu mudah bagi kapten kita? Apa yang baru saja Anda katakan? Kair yang tetap diam sampai kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Aku tidak mengatakan apapun. Oh dan, aku sudah selesai makan. Mengatakan itu, pria botak itu mencoba melarikan diri. Kair berbalik untuk melihat Long Hao Chen, jadi itu mudah? Lalu bagaimana kalau membuat segalanya sedikit lebih sulit untuk Anda di masa depan? Aku juga sudah selesai makan. Mengatakan itu, dia berdiri dan kembali ke kamar mereka. Long Hao Chen hanya tidak melihat bahwa pada saat dia pergi, sebuah senyuman menghiasi wajahnya. Menatap tercengang pada siluet menghilang Kair, Long Hao Chen memberikan pandangan yang tidak bersalah, mengapa saya dituduh secara tidak adil tanpa melakukan apapun? Lin Xin tertawa menanggapi, bos, saya tidak mengganggu siapapun, tapi si Masian hanya membuat wakil kapten melawan Anda dengan komentarnya. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tahan dengan ini. Long Hao Chen tiba-tiba berdiri, menyapu pandangan acuh tak acuh ke arah Lin Xin, aku tidak perlu menanggungnya. Segera setelah itu, dia memanggil seseorang di ruangan yang sama, si Masian, ikuti aku untuk berlatih pertempuran jarak dekat. Kepala pembantu dari Temple Alliance, dan kepala pembantu dari kuil Ksatria, kepala Ksatria Suci Han Qian belakangan ini dalam suasana hati yang sangat baik. Sejak seorang jenius seperti Long Hao Chen muncul di kuil Ksatria, hal-hal yang harus dia tangani, bagian terbesar dari perhatiannya difokuskan pada Long Hao Chen serta pasukan pemburu iblisnya. Ketika kelompok Long Hao Chen lulus ujian dengan lancar, menjadi pasukan pemburu iblis kelas komandan, Han Qian memang khawatir untuk beberapa waktu. Meskipun dia adalah kakek Long Hao Chen, dan memiliki pengaruh besar dalam aliansi, pasukan pemburu iblis adalah eksistensi independen, dan bahkan Han Qian tidak dapat dengan mudah terlibat dalam masalah pasukan pemburu setan. Ketika Han Qian memiliki Temple Knight dari tantangan langkah ke-7 Long Hao Chen, tujuannya sederhana. Dia berharap mereka gagal dalam ujian untuk menjadi seorang komandan kelas Demon Hun Squad dan mencegah mereka melakukan misi yang lebih sulit. Bukankah aliansi baru saja memberi mereka 1 juta poin kontribusi? Tidak bisakah mereka berperilaku baik dan tenang untuk sementara waktu? Namun, dia tidak berharap Long Hao Chen benar-benar telah mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Dia berhasil mengalahkan seorang Temple Knight dengan kekuatannya sendiri. Kiri tak berdaya, Han Qian tidak bisa menumbangkan mereka lebih jauh. Dan tepat ketika dia harus percaya bahwa Long Hao Chen dan pasukannya akan menerima misi lain dan meninggalkan kota suci beberapa saat kemudian, mereka benar-benar memilih untuk berlatih dalam pengasingan, menyegel diri mereka sendiri di villa mereka untuk menghindari gangguan eksternal. Apalagi pengasingan ini sudah berlangsung selama 4 bulan. Bagaimana mungkin Han Qian tidak bersuka cita atas berita ini? Anak-anak luar biasa ini sebenarnya tidak membiarkan kepercayaan diri membutakan mereka, dan memilih untuk menstabilkan kekuatan mereka dalam keadaan ini, mengkonsolidasikan kemajuan mereka melalui pelatihan di balik pintu tertutup. Faktanya, mereka sudah bisa dikatakan memiliki sikap pasukan pemburu iblis yang kuat. Anak-anak muda ini sebenarnya lebih berkepala dingin daripada banyak veteran Demon Hun Squad. Itu benar, kelompok Long Hao Chen sudah dalam pelatihan tertutup selama lebih dari 4 bulan, dan masih tetap dalam pengasingan. Untuk saat ini, mereka tidak berencana mengakhiri pengasingan mereka, dan bagi mereka, hari ini adalah hari yang penting. Tower of Eternity, Long Hao Chen, Kair, Han Yu, Sima Xian, Wang Yuan, Lin Xin, dan Chen Yinger berbaris berturut-turut. Bos, siapa dari kita yang akan pergi? Sima Xian bertanya pada Long Hao Chen dengan penuh semangat. Di depan mereka adalah kerangka merah yang membuat mereka melalui pertempuran terus-menerus, melatih dan menahan kekuatan mereka. Justru dengan pembangkit tenaga kerangka inilah mereka terus-menerus menyilangkan pedang, memberi setiap orang kesempatan untuk menguasai teknik pertempuran kuno. Tapi hari ini, mereka memutuskan untuk melewati semua ujian di lantai pertama Tower of Eternity. Selama 4 bulan terakhir, mengikuti peringatan Kair, Long Hao Chen memutuskan untuk memprioritaskan budidaya energi spiritual internal setiap orang. Menenangkan otak mereka yang tersebar, mereka terbiasa dengan perubahan kekuatan mereka saat mencapai langkah ke-6. Hari-hari mereka berlalu, melatih kemampuan yang baru mereka peroleh,
mencari peralatan legendaris untuk dibeli, dan menggunakan kristal naga iblis dengan bahan obat yang berharga untuk membiarkan mereka menyehatkan tubuh mereka. Kristal naga iblis memiliki kegunaan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Melalui beberapa bahan langka yang menghilangkan kotoran bersama dengan sifat kegelapan, mereka memperoleh hasil yang sangat bagus di setiap mandi. Baik itu dalam kekuatan, ketangguhan, atau kekuatan serangan, mereka berkembang dalam segala hal. Namun, setelah setiap penggunaan, volume kristal magis menyusut, sampai menghilang sepenuhnya. Dalam lebih dari 4 bulan, mereka telah menggunakan 3 kristal naga iblis, dan semua orang merasa bahwa setiap perolehan lebih lanjut dalam energi spiritual eksternal sekarang hampir tidak ada artinya. Setelah itu mereka berhenti mandi bersama mereka. Namun, energi spiritual eksternal ini tidak diperoleh secara gratis. Itu dengan bantuan obat bantu, yang telah menghabiskan biaya hampir 4 juta koin emas dan 150.000 poin kontribusi. Mereka telah mendapatkan 2 buah peralatan tingkat legendaris lagi. Seperti yang mereka inginkan, mereka telah membeli pedang tingkat legendaris untuk Han Yu dan aksesori yang disebut kalung doa untuk Chen Yinger. Pedang tingkat legendaris ditukar dengan Pride of Ice and Snow, serta 100.000 poin kontribusi. Kemudian, selain kalung doa, Long Hao Chen membeli pedang lain di tingkat mulia dan beberapa teknik rahasia. Sekarang jumlah poin kontribusi tim hanya berjumlah 50.000. Ratusan ribu poin kontribusi digunakan begitu saja. Selama lebih dari 4 bulan, mereka bisa dikatakan telah menggunakan poin kontribusi tanpa hambatan, jadi wajar jika cadangan mereka sekarang habis. Aku yang akan pergi. Senior kerangka ini mengajari kami apa itu perambahan yang berapi-api. Jadi saya ingin bisa benar-benar mengalahkannya 1 lawan 1, untuk menunjukkan bahwa perusahaannya yang mantap bukan untuk apa-apa. Long Hao Chen berkata dengan nada serius. Tidak ada yang keberatan, dan setelah berpisah satu sama lain, mereka memberi ruang yang cukup untuknya. Dengan Glorious Holy Shield di tangan kirinya dan pedang Rippling Light yang baru diperoleh di tangan kanannya, Long Hao Chen berjalan dengan langkah besar menuju kerangka merah yang mengesankan itu. Kedua belah pihak menutup jarak dengan cepat. Di punggung Long Hao Chen, dengan kilatan cahaya keemasan, keempat sayapnya terbuka. Ketika dia memasuki jarak 20 meter dari kerangka merah, api berkelap-kelip di mata kerangka merah. Tubuhnya setinggi 3 meter segera menghasilkan semburan api yang ditujukan langsung ke Long Hao Chen. Long Hao Chen tidak mundur. Mendadak mempercepat dia bertujuan untuk berbenturan dengan kerangka merah, tapi tidak menggunakan teknik gagah apapun. Jaraknya dipotong, dan ketika itu 5 meter, kerangka merah tiba-tiba melakukan gerakan berjongkok, dengan cekatan mengarahkan bilah tulang besar untuk memotong leher Long Hao Chen. Long Hao Chen sudah bersilangan pedang dengannya berkali-kali, dan dengan demikian secara alami tahu apa yang mengikuti gerakan berjongkok kerangka merah itu. Serangannya tidak melambat. Hanya langkah kakinya yang tampak lebih ringan dan lebih lambat, sekaligus jauh lebih cekatan. Tiba-tiba menekuk lengannya ke belakang, dia melihat bilah dari kerangka merah itu. Kerangka merah menempatkan kekuatannya pada kedua kakinya, tiba-tiba bergerak dengan setengah putaran. Sementara itu, perisai di tangan kirinya tersapu ke arah Long Hao Chen dengan gerakan yang menghancurkan bumi. Untuk menyesuaikan dengan ukuran besar kerangka itu, perisainya juga sangat luas, memberikan Long Hao Chen perlawanan yang tidak dapat dihindari. Tentu saja, Long Hao Chen bisa mengandalkan sayap spiritualnya untuk terbang, tapi dia tidak melakukan itu. Di Tower of Eternity, ketinggiannya dibatasi. Dan jika dia mencoba terbang dengan paksa, menghindari efek langit terlarang akan terbukti sulit. Melawan akal sehat, Long Hao Chen yang tampaknya tidak dapat menghindari serangan itu, tiba-tiba melakukan gerakan yang tidak terduga. Dia mulai merangkak. Tepatnya, dalam sekejap perisai kerangka merah itu tersapu horizontal, dia benar-benar merangkak di tanah sebagai tanggapan. Perisai besar itu tersapu di atas punggungnya, hampir melakukan kontak dengannya. Sebuah silkback cas diarahkan ke tanah, menyebabkan Long Hao Chen yang merangkak langsung terangkat, membiarkan cahaya riaknya mekar dengan segudang sinar cemerlang. Melawan kerangka merah yang sementara kehilangan perlindungan perisainya, dia menggunakan flash penghapusan setan. Dapat dikatakan bahwa tanggapan Long Hao Chen cukup imajinatif. Seiring dengan peningkatan energi spiritual eksternalnya, kelenturannya meningkat luar biasa, memungkinkan dia untuk melakukan banyak gerakan yang sebelumnya tidak dapat dia lakukan. Kerangka merah tidak panik karena serangan diam-diam Long Hao Chen. Bilah tulang besar itu langsung melakukan gerakan memotong, benar-benar meluncurkan serangan Asura. Tepatnya, dia menggunakan Asura Strike dengan satu tangan, dan bahkan dengan serangan balik dari perisainya masih mempengaruhinya. Setelah menyilangkan pedang dengan kerangka merah berkali-kali, Long Hao Chen dan kelompoknya telah dengan susah payah mengetahui fakta bahwa dalam pertempuran, tidak ada gerakan yang berlebihan. Namun, kerangka merah ini jelas melakukan kesalahan perhitungan.
Berjuta sinar cahaya tiba-tiba terkondensasi ke arah lain, mengarah ke tepi bilah tulang. Dengan suara ding yang renyah, kerangka merah itu jatuh kembali meskipun tubuhnya sangat besar. Adapun perisai di tangan kirinya, itu tidak bisa digunakan sebagai akibat dari tindakan sebelumnya. Kali ini, Long Hao Chen menunjukkan kemampuannya untuk melakukan serangan balik dari keadaan defensif pasif. Bab 370. Pengawal suci ke-12, 3. Dengan kaki kirinya menginjak tanah, Long Hao Chen mengandalkan kekuatan dari serangannya sendiri untuk bergegas ke depan, membuat pedangnya Rippling Light langsung berubah menjadi putih menyilaukan. Mengikuti bilahnya, ujung cahaya putih meledak, bertujuan untuk menyerang kerangka merah itu. Warna putih yang menutupi pedang itu tentu saja adalah hasil dari pedang suci, tapi ujung cahaya putih itu adalah serangan khusus dalam status pedang suci, yang disebut bunga suci. Bahkan kerangka merah tidak berani menghadapi serangan langsung dari bunga suci. Karena tidak berdaya, dia hanya bisa menggunakan perisainya untuk perlindungan. Dengan suara yang keras, bunga suci mendorongnya kembali dengan kekuatannya yang kuat. Dan pada saat itu, Long Hao Chen sudah mendekat. Holy Glorious Shield lenyap, dan Long Hao Chen hanya memiliki pedang riak cahaya yang berkilauan dengan pedang suci di tangannya. Serangan Asura diluncurkan. Tepat pada saat itu, Long Hao Chen sepertinya telah memasuki kondisi luar biasa, memancarkan niat pedang yang tak tertandingi. Serangan Asura sederhana ini memberikan perasaan persatuan antara pedang dan tuannya, yang diwakili oleh lingkaran putih besar 5 meter yang menyebar dari tubuhnya. Karena kombinasi cepat Long Hao Chen, kerangka merah tidak dapat melakukan serangan balik. Sebagai gantinya, dia menggunakan perisainya untuk bertahan, seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, tubuhnya sedikit miring, dalam upaya untuk melakukan serangan balik segera setelah menahan serangan ini. Namun, kekuatan serangan Long Hao Chen tidak bisa diremehkan. Tepat pada saat itu naik ke puncak kekuatannya, dan Long Hao Chen memberikan kesan mampu mengatasi apapun. Kesan ini dihasilkan langsung dari niat pedang. Itu didasarkan pada pemahaman yang diperoleh Long Hao Chen sedikit demi sedikit dari Arya Dewi Cahaya. Alasan mengapa dia tidak menggunakan pedangnya secara langsung ke arahnya hanya untuk menghindari kerusakan pada tubuh kerangka merah. Bang! Perisainya pecah menjadi pecahan-pecahan, kerangka merah dikirim terbang oleh pukulan ini, dan karena tubuhnya condong ke arah Long Hao Chen pada saat serangan itu, dia sebenarnya dalam postur semi-miring saat dia terlempar ke udara. 4 sayap di punggung Long Hao Chen akhirnya mengepak, dan kilatan keemasan seperti kilat menutupi langit-langit. Meluncurkan tendangan ke kerangka merah, dia mengarahkan cahaya riak ke bilah tulang yang dipegang di tangan kanan kerangka merah, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Setelah menyelesaikan dua gerakan ini dalam sepersekian detik, Long Hao Chen berbalik dan menghancurkan siku kanannya ke tenggorokan kerangka merah. Serangan ini selesai dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, pria dan kerangka itu berpisah satu sama lain. Kerangka merah itu dengan keras terlempar 10 meter ke belakang, dan menghantam tanah dengan keras, bagian dari bilah tulangnya berserakan di tanah. Melihat pertempuran yang brilian ini, semua orang dari skuad perburuan iblis kelas 64 komandan tidak bisa membantu tetapi menunjukkan penampilan yang sungguh-sungguh. Mereka akhirnya menang. Setelah hampir setahun, mereka akhirnya menang melawan kerangka merah yang kuat ini. Dan ini adalah duel 1 lawan 1, di mana Long Hao Chen tidak menggunakan dukungan dari Yating atau Hao. Dia melakukan ini untuk menunjukkan rasa hormatnya terhadap lawan ini. Bu Tengkorak Merah mengeluarkan semacam erangan, merangkak di tanah dengan menggunakan tangan kirinya. Long Hao Chen mendapatkan kembali perisai suci agung dari melodi abadi, dan membuat persiapan untuk melanjutkan pertempuran. Namun, kerangka merah tidak melanjutkan pelanggarannya, tetapi menyiram Long Hao Chen dengan penuh perhatian. Ini berlangsung selama lebih dari 10 detik, sebelum dia perlahan mengangguk. Dia benar-benar berlutut di depan Long Hao Chen, dengan jelas menunjukkan kepatuhannya pada gerakan ini. Long Hao Chen menatapnya dengan kaget. Elder, tidak perlu bertindak seperti itu. Tuan, pengawal suci ke-12 melapor kepada Anda. Suara yang teredam dan dingin terdengar dari kerangka merah itu. Di dunia manapun di luar menara keabadian, siapapun yang ingin menyakiti Anda harus berjalan di atas tulang-tulangku yang hancur untuk itu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kerangka merah itu tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya merah yang terbang ke arah Long Hao Chen. Di udara, tubuhnya menjadi semakin kecil. Ketika dia tiba sebelum Long Hao Chen, bentuk tubuhnya sudah menjadi api merah kecil. Seketika, dia menghilang ke dalam Eternal Melody. Long Hao Chen merasakan perasaan hangat di dadanya. Menarik pakaiannya, dia melihat ke Eternal Melody, hanya untuk melihat bahwa di permata di atas liontin berbentuk tengkorak putih berdenyut api merah kecil. Pengawal suci ke-12?
Melihat lengan yang patah, bila tulang dan perisai menghilang ke tanah, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi terlihat lamban. Bos, apa yang terjadi? Apakah itu kemampuan atau peningkatan energi spiritual? Sima Xian bertanya dengan penuh semangat. Mereka semua harus melihat lampu merah itu, tetapi tidak mendengar suara pengawal suci ke-12, dengan demikian percaya bahwa semuanya sedang terjadi, dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, aku takut aku dipaksa menjadi ahli nujum. Setelah mengulangi kata-kata dari pengawal suci ke-12, dia melanjutkan, jika tebakanku benar, aku seharusnya mendapatkan kemampuan untuk memanggil kerangka merah itu sebagai penjaga. Tunggu sebentar, saya akan mencobanya. Setelah mengatakan ini, Long Hao Chen perlahan menutup matanya, sebelum kilatan merah terjadi dan kerangka merah tinggi yang menyebut dirinya penjaga suci ke-12 muncul sebelum Long Hao Chen, lengan yang sebelumnya patah dan perisai yang rusak kembali normal. Dia memancarkan aura yang bersinar dan liar. Ketika Long Hao Chen menutup matanya, dia mengetahui bahwa jiwanya sendiri tampaknya telah mendapatkan koneksi dengan kerangka merah ini. Dia sekarang benar-benar mampu memberinya perintah selama pertempuran. Dan di atas semua itu, kerangka memiliki kesadaran dirinya sendiri, dan naluri pertempuran yang sudah dialami kelompok mereka. Semua orang saling memandang, tetapi sepertinya tidak ada yang bisa menentukan apakah ini hal yang baik atau buruk. Bencana yang dibawa ke benua oleh para ahli nujum adalah sesuatu yang mereka semua sadari, dan Long Hao Chen juga seorang ksatria luar biasa yang diistimewakan sebagai Scion of Light. Jika dia benar-benar menjadi ahli nujum, segalanya akan menjadi sangat berantakan dan bahkan aliansi kuil pasti tidak akan menerimanya. Dan lebih jauh lagi, mengingat bahwa penjaga suci ke-12 ini memasuki melodi abadi sendirian, apakah mungkin untuk mengusirnya dari itu? Pada akhirnya, Long Hao Chen tidak memiliki kendali mutlak atas liontin ini. Hao Shen. Kair meraih tangan Long Hao Chen. Sebenarnya, saya pikir Anda benar-benar terlalu memikirkan hal ini. Di dunia ini, tidak ada yang bisa dikategorikan sebagai benar-benar baik atau jahat. Necromancer sebenarnya bisa menjadi pengguna atribut ringan, jadi apa yang tidak mungkin? Fakta bahwa Anda memperoleh kekuatan ini tidak berarti Anda harus menggunakannya. Selain itu, kerangka merah yang menahan jiwa pembangkit tenaga listrik ini tidak memiliki bantalan apapun dari makhluk andit. Saat Anda memanggilnya, itu hanya untuk melawan iblis. Apa yang perlu dikhawatirkan jika Anda menggunakannya untuk membunuh para penyerang iblis? Han Yu mengangguk, wakil kapten benar. Meskipun Tower of Eternity ini adalah tempat tinggal Holy Necromancer Elux, dia tidak memiliki permusuhan terhadap Anda atau kami. Justru sebaliknya, karena bantuannya kekuatan kita terus bertumbuh. Selama kita tidak diganggu oleh tindakan kita sendiri, pandangan dunia tidak penting. Selain itu, tidak akan ada masalah sama sekali tentang menyembunyikan keberadaannya. Sima Xian menjawab, itu benar. Lebih dari 70% dari pasukan pemburu iblis mati di wilayah iblis. Mungkin suatu saat kita akan mati di sana juga. Bos, jangan terlalu memikirkan ini. Terima saja, ayo pergi sekarang, kita harus terus maju dan melihat apa lagi yang ada di lantai pertama ini. Setelah mendapat dukungan dari rekan-rekannya, wajah Long Hao Chen mereda. Sebenarnya setelah sekian lama ia sudah menyadari semua itu, namun tak ingin keharmonisan tim terganggu oleh hal tersebut. Dia masih meremehkan kepercayaan yang dimiliki orang lain padanya. Tidak ada yang benar-benar mempertanyakan niatnya. Menghubungkan kekuatan mentalnya dengan melodi abadi, Long Hao Chen mentransmisikan pikirannya dan pengawal suci ke-12 kembali disembunyikan sebagai lampu merah. Seolah-olah dia ditarik oleh melodi abadi. Pertahankan formasi dan kemajuan pertempuran kita. Long Hao Chen berteriak, menunjukkan inisiatif dengan mengeluarkan perisai suci agung dan cahaya riak sambil menempatkan dirinya di depan. Kemampuan tambahan yang dibawa oleh Rippling Light sangat kuat. Saat meluncurkan serangan, itu akan membuatnya membawa riak ilusi energi spiritual, meluncurkan serangan tambahan kedua dengan kira-kira sepertiga dari kekuatan serangan asli. Dengan kata lain, saat menggunakan serangan pedang suci, pada saat yang sama, itu akan meluncurkan serangan kedua dengan sepertiga dari kekuatan pedang suci. Ini juga alasan utama yang membuat pengawal suci ke-12 tidak dapat memblokir serangan Long Hao Chen. Tentu saja, Long Hao Chen juga mengerti bahwa jika pengawal suci ke-12 memiliki seperangkat peralatan yang setara dengan miliknya, mencapai kemenangan melawannya tidak mungkin semudah itu. Bagaimanapun, dalam hal teknik pertempuran, Long Hao Chen masih memiliki banyak hal untuk dipelajari darinya. Kali ini, mereka maju 20 meter lagi sebelum Tower of Eternity menunjukkan reaksi. Dan sekarang, mereka sepertinya semakin dekat ke ujung lantai pertama. Long Hao Chen samar-samar melihat patung besar berdiri di ujung lantai pertama. Cahaya biru berkilau muncul entah dari mana dan darinya,
kerangka yang tampaknya tidak berbeda dari pengawal suci ke-12 perlahan muncul. Massa cahaya biru es sepertinya mengalir ke dalamnya, tetapi sebenarnya tidak meluas hingga ukuran penjaga suci ke-12, hanya mencapai ketinggian 1 meter dan 8 sentimeter. Seluruh tubuhnya menjadi biru tua, dengan 2 sinar matahari biru berdenyut di matanya. Di tangan kanannya, tongkat panjang muncul dengan tenang. Kerangka tipe penyihir, hati-hati semuanya, Long Hao Chen berteriak, berlari seperti anak panah ke arah kerangka biru itu. Hanya butuh sekejap untuk mencapai kecepatan puncaknya. Dia mendapat firasat bahwa ini harus menjadi ujian terakhir di lantai pertama. Setelah melewatinya, mereka akan menaklukkan seluruh lantai pertama Tower of Eternity. Api emas murni panas mengelilingi tubuh Long Hao Chen, menerangi seluruh Tower of Eternity. Ini tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana untuk melawan musuh dari elemen es, tetapi juga untuk menerangi lingkungan sekitar untuk rekan-rekannya, sehingga setiap orang dapat lebih mudah untuk merespons serangan dari kerangka biru itu. Kerangka biru dan kerangka merah dari tes ke-6 memiliki perbedaan sikap yang signifikan. Yang pertama tidak mengeluarkan suara sedikit pun setelah penyalaan jiwanya. Dia tampak sangat tenang. Terhadap tuduhan Long Hao Chen, tubuhnya meluncur ke samping seolah-olah meluncur di atas es, sementara itu, dengan goyangan tongkat di tangannya, kabut es menuju ke arah Long Hao Chen. Hehe, sekarang saatnya bagi bro ini untuk menunjukkan kekuatannya, kata Lin Xin dengan suara penuh kegembiraan. Tiba-tiba, lapisan api biru muncul di depan Long Hao Chen.